Ma'asyiral muslimin, harta semakin bertambah, pahala berlipat ganda apabila harta kita sering kita infakkan, kita sedekahkan. Dan sebaliknya, menjadi malapetaka dan bencana apabila harta itu kita tidak infakkan atau bencana kepada orang yang bakhil. Kesemuanya itu marilah kita kaji dengan waktu yang singkat ini dengan tafsir maudhu'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir biji yang menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Dan Allah masih melipatkan ganda bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha luas pemberiannya. Ayat ini ada sebagai dasar standarisasi orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan di ayat ini berarti orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala 1 dibalas menjadi 700. Bahkan lebih daripada itu, Allah masih melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, sejauh mana keikhlasannya, atau juga tidak ada yang mengetahui. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi, ditafsirkan dengan tafsir maudhu'i, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Maka ayat tersebut ditafsirkan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja harta yang kamu infakkan, kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya, sedangkan kamu tidak dizolimi atau dirugikan. Ayat ini menunjukkan bahwa kalimat harta bukan lagi disebut mal tetapi khair. Wa ma tunfiqu min khairin, artinya harta yang diinfakkan itulah harta yang terbaik. Dan apabila kamu menginfakkan harta tersebut, Allah tidak akan menzalimi kalian. Allah tidak akan mengurangi pahala tersebut, tetapi Allah menyempurnakannya. Kemudian Allah juga berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Sama sekali kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu. Allah meminta untuk menginfakkan harta kita sebagian saja, tidak seluruhnya, tidak juga separuh. Asalkan kita ikhlas menafkahkannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Jadi kamu akan dibalas dengan kebaikan, dengan pahala yang sempurna apabila kita menginfakkan harta kita yang kita cintai. Harta bukan hanya karena uang, harta tetapi bermacam-macam, baik pakaian kita, mobil kita, kendaraan kita, semua itulah harta kita. Kalau kita menginfakkan, kita sedekahkan pakaian kita yang sudah bekas kepada orang lain, itu juga baik. Tetapi bukan harta yang kita sudah tidak cintai itu. Uang yang sedikit juga uang yang tidak kita cintai, tetapi Allah akan membalas. Yang diinfakkan adalah harta yang kita cintai. Itulah yang Allah akan balas dengan kebaikan yang sempurna. Dan apa saja harta
yang kamu infakkan, kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mengetahuinya. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan mana saja harta yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ayat ini menegaskan jangan sampai kita ada keraguan bahwa harta yang kita infakkan tidak akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pasti Allah akan menggantikan harta yang diinfakkan tersebut. Allah juga berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, dan juga tidak butuh dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendustakan pahala yang terbaik, maka pasti Allah akan memudahkan dia ke jalan kesusahan, ke jalan kesengsaraan, dan hartanya dan dirinya tidak akan bermanfaat apabila hartanya itu sudah hancur binasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian juga kita tafsirkan ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul abdu illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa fayaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidaklah seorang hamba berpagi-pagi kecuali turun dua malaikat. Salah satunya berkata, yaitu berdoa, mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Dan ya, yang malaikat yang satu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya," yaitu orang yang pelit, orang yang bakhil. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Mana qasamalun min sadaqatin." Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Bahkan fal yazdad wal yazdad. Bahkan makin bertambah, semakin bertambah. Dekat, cepat ataupun lambat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kepada seorang sahabat, kemudian sahabat ditanya mengatakan, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa wala qala la." Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an fayaqulu la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kalau diminta sesuatu dia mengatakan tidak. Kalau ada dikatakan ada, kalau tidak dikatakan insya Allah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar." Al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Al-jahilu sahih ahabbu ilallahi minal ayabid al-bakhil. Yang artinya orang yang kaya, dermawan, maka dia dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, tapi jauh dari neraka. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, dekat kepada neraka, dekat jauh kepada Allah, jauh kepada manusia, jauh kepada surga, tetapi dekat kepada neraka.
yang jahil, yang bodoh, tetapi dermawan, itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia pelit. Inilah barangkali hadis ini menyimpulkan daripada ayat-ayat Quran tadi dan juga hadis-hadis Nabi tadi yang menjadi judul kita, yaitu adalah orang yang dermawan dekat kepada surga, jauh dari neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Suyuti berkata bahwa objek sedekah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah 1 dibalas 10, yaitu apabila kita sedekahkan kepada orang yang sehat tubuhnya atau umum yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak melihat kaya dan miskinnya, baik dengan arti kita traktir atau kita berikan hadiah. 1 dibalas 10. Jadi ini adalah tambahan daripada standarisasi yang tadi 1 dibalas 700, kemudian ditambah dilipat gandakan, ini adalah 1 dibalas 10. Kemudian yang kedua adalah 1 dibalas 70, yaitu apabila harta disedekahkan kepada orang yang cacat atau orang yang buta. Kemudian yang ketiga adalah 1 dibalas 700. 1 dibalas 700, yaitu apabila kita infakkan, kita sedekahkan kepada keluarga kita yang membutuhkannya. Kemudian 1 dibalas 100.000, yaitu apabila disedekahkan kepada kedua orang tua kita, atau dalam arti kewajiban kita memberikan kepada kedua orang tua kita, yaitu 1 dibalas 100.000. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang kelima adalah harta kita apabila kita sedekahkan 1 dibalas 900.000, yaitu apabila kita sedekahkan kepada orang al-alim atau awil faqih, kepada orang yang faqih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahli bersedekah, yang ahli berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dekat insyaallah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.